Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi tematik kita ya. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tematik 4G, subtema 3, pembelajaran 3. Nah, sebelum kita mulai materinya, perhatikan gambar-gambar berikut ini ya. Di sini ada 4 gambar. Nah, apakah gambar-gambar tersebut menunjukkan kegiatan ekonomi? Kita lihat gambar yang pertama, itu ada gambar petani sedang di sawah ya. Yang kedua, itu ada kegiatan produksi dalam pabrik pakaian. Terus yang ketiga, itu ada jual beli di pasar. Dan yang keempat itu ada kegiatan yang dilakukan oleh nelayan. Nah, apakah kegiatan tersebut termasuk ke dalam kegiatan ekonomi? Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari lebih lengkap tentang kegiatan ekonomi tersebut. Jadi, silakan anak-anak buka buku di halaman 106 sampai halaman 108. Di situ ada jenis usaha dan kegiatan ekonomi penduduk di Indonesia. Jadi, kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak ada manusia yang dapat membuat semua barang yang dibutuhkan. Oleh sebab itu, harus ada kerjasama antar manusia. Contohnya, manusia yang bekerja sebagai petani akan memproduksi bahan pangan. Bahan pangan tersebut akan dibeli oleh manusia yang bekerja sebagai penjahit pakaian. Sebaliknya, manusia yang bekerja sebagai penjahit pakaian akan menghasilkan bahan sandang yang dijual ke petani. Negara Indonesia diberikan karunia oleh Tuhan dengan tanah dan perairan yang luas. Oleh karena itu, penduduk Indonesia memiliki keberagaman usaha dan kegiatan ekonomi seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan, perindustrian, perdagangan, dan pariwisata. Mari kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu ada pertanian. Negara Indonesia adalah negara agraris. Oleh karena itu, negara Indonesia memiliki lahan pertanian yang luas. Hasil pertanian di Indonesia yang paling terkenal adalah padi, yang merupakan bahan makanan pokok penduduk Indonesia. 2. Perkebunan. Perkebunan merupakan usaha penanaman lahan dengan tanaman keras. Perkebunan dibagi menjadi perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Perkebunan rakyat itu dikelola oleh rakyat, sedangkan perkebunan besar dikelola oleh pemerintah atau perusahaan. Lahan di perkebunan besar biasanya ditanami karet, kelapa sawit, dan tebu. Lalu hasilnya biasanya diekspor untuk menghasilkan devisa untuk negara. Nah, kalau perkebunan rakyat itu biasanya yang lebih sederhana ya, seperti sayur-sayuran. Itu merupakan perkebunan rakyat. Lalu yang selanjutnya ada peternakan. Peternakan adalah usaha memelihara hewan peliharaan yang diambil manfaatnya. Usaha peternakan dapat digolongkan menjadi peternakan hewan besar, hewan kecil, dan peternakan unggas. Hewan yang dipelihara di peternakan hewan besar seperti sapi, kerbau, dan kuda. Peternakan hewan besar banyak dilakukan di daerah dengan padang rumput luas seperti di Nusa Tenggara Timur. Hewan yang dipelihara di peternakan hewan kecil adalah kambing, domba, kelinci, dan babi. Hewan yang dipelihara di peternakan unggas misalnya ayam, itik, entok, dan burung. Lalu selanjutnya ada perikanan. Jadi perikanan ini dibagi menjadi dua, yaitu perikanan darat dan perikanan laut. Kalau perikanan darat adalah usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Misalnya di sungai, danau, rawa, waduk, atau sawah yang digenangi oleh air. Sedangkan kalau perikanan air payau itu diusahakan di tambak atau kolam yang terdapat di tepi pantai. Lalu ada perikanan laut. Perikanan laut adalah usaha menangkap ikan di laut dan pembudidayaan ikan laut dalam tambak atau kolam.
Di Indonesia, usaha penangkapan ikan laut dilakukan oleh nelayan tradisional dan perusahaan perikanan. Lalu ada yang namanya kehutanan. Negara Indonesia memiliki hutan yang luas sehingga sering disebut sebagai paru-paru dunia. Hutan memiliki fungsi sebagai penyeimbang ekosistem. Pohon di hutan membantu peresapan air ke dalam tanah sehingga mencegah banjir dan tanah longsor. Hutan juga menjadi tempat hidup hewan liar. Oleh karena itu, hutan harus dijaga kelestariannya dengan cara mencegah penebangan liar dan mengadakan reboisasi. Hutan menjadi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Hasil-hasil hutan antara lain kayu, rotan, dan damar. Lalu yang keenam ada pertambangan. Usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia disebut pertambangan. Mineral berada di dalam bumi. Untuk mendapatkan mineral, perlu dilakukan penggalian atau penambangan. Bahan tambang dapat dibedakan menjadi bahan tambang logam, bahan tambang bukan logam, bahan tambang sumber energi. Contoh bahan tambang mineral logam itu ada timah, bauksit, besi, nikel, tembaga, dan emas. Contoh bahan tambang bukan logam seperti keramik, belerang, gips, dan marmer. Lalu ada bahan tambang sumber energi seperti minyak bumi, batu bara, dan gas bumi. Lalu yang ketujuh ada perindustrian. Apa itu industri? Industri adalah usaha atau kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah berasal dari sumber daya alam. Industri dilakukan untuk meningkatkan mutu dan nilai suatu barang. Usaha industri dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau perusahaan, baik pemerintah ataupun swasta. Contohnya ada industri pengolahan karet menjadi ban dan industri kapas, pengolahan kapas menjadi kain. Lalu yang kedelapan ada perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan yang bertujuan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan merupakan hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan perindustrian. Perdagangan muncul karena kemampuan terbatas manusia, daerah, atau negara dalam menyediakan barang kebutuhan, sehingga terjadi saling ketergantungan. Berdasarkan jumlah barang yang diperdagangkan, perdagangan dibedakan menjadi perdagangan golongan kecil, golongan sedang, dan golongan besar. Kegiatan perdagangan antar negara disebut ekspor-impor. Ekspor adalah usaha mengirim dan menjual barang ke luar negeri, sedangkan impor adalah usaha memasukkan dan membeli barang dari luar negeri. Lalu yang ke-9 ada pariwisata. Pariwisata adalah kegiatan berpergian dari tempat tinggal ke tempat wisata dengan tujuan rekreasi. Orang yang melakukan pariwisata disebut wisatawan. Wisatawan dibagi menjadi wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara. Negara Indonesia memiliki banyak objek wisata berupa wisata alam dan wisata budaya. Contohnya ada pegunungan, pantai, dan danau. Sedangkan objek wisata budaya adalah candi, terus upacara adat, dan kesenian daerah. Itu saja materi kita hari ini. Silakan anak-anak pahami kembali. Nanti besok akan Umi tanyakan kembali apa yang kita pelajari hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.